kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih akan terus bergulir. Bahkan sidang perdana akan digelar pekan depan, tepatnya adalah di hari Selasa pekan depan. Jalan panjang peradilan Ahok, itulah yang akan kami angkat pada malam hari ini dalam program Talk to iNews bersama saya Rizka Indah. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda dengan narasumber yang sudah hadir, tentu saja terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan ajak Anda untuk menuju ke Polda Metro Jaya untuk melihat situasi terkini seperti apa informasi yang akan disampaikan oleh rekan Wahyu Seto Aji yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Seto, silakan. Ya, baik Rizka, memang pada pukul 15.30 hingga pukul 16 sore tadi pihak kepolisian, tepatnya Polda Metro Jaya menggelar rilis atau keterangan pers kepada awak media terkait dengan perkembangan dugaan makar. Ada dua substansi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, yakni Irjen Pol M. Iryawan yang didampingi oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Teddy Laksmana. Dua hal yang disampaikan kepada awak media, yang pertama terkait dengan dugaan makar yang dilakukan oleh 11 orang yang ditangkap menjelang aksi 212 pada Jumat pekan lalu, dan yang kedua adalah terkait dengan pemberitaan yang tersebar di media sosial yang mengabarkan bahwa perwira menengah di tubuh TNI marah karena penahanan terhadap dua purnawirawan TNI, yakni Kiflan Zain dan juga Aditya Taha. Untuk sementara ini memang pada saat itu pada awal konferensi pers, Kapolda menjelaskan terkait dengan kronologis penahanan yang dimulai dengan rapat bersama Pangdam Jaya dari unsur TNI, dan untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iryawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pangdam Jaya dengan beberapa pejabat Polda Jaya, ada asisten teritorial, asintel, kabinkum, dan Pangdam, dan beberapa pejabat dari Polda Jaya. Hari ini saya akan menyampaikan yang pertama berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus yang diduga makar. Kemudian yang terpenting adalah yang kedua berkaitan dengan adanya beredarnya di media sosial, ada hari ini yang mengatasnamakan Dragon TV dan media-media lainnya, bahwa beberapa perwira tinggi TNI AD dan Pamen marah terhadap kejadian, yaitu pengambilan Bapak Kiflan Zain dengan Bapak Aditya Warman. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan Ya, Rizka, bahwasanya terkait dengan pemberitaan bahwa telah perwira menengah di tubuh TNI marah juga dibantah oleh pihak Pangdam Jaya, yakni Maijen TNI Teddy Laksmana, bahwa hal itu tidak benar dan dinyatakan bahwa tim Polri dan juga TNI solid dalam menangani perkara ini. Sebagaimana diketahui, terdapat 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas barang bukti atau bukti permulaan yang dinilai cukup oleh kepolisian, dan 3 di antara dari 11 orang tersebut masih ditahan di Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan juga Rizal Izal. Sementara itu ke-8 orang lainnya di antaranya Rahmawati Soekarno Putri, kemudian Kiflan Zain dan juga Aditya Warman Taha dilepaskan oleh Polda Metro Jaya karena dinilai kooperatif begitu. Dan juga dalam konferensi pers tadi dihimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan dapat mengawal jalannya proses hukum ini dengan baik. Untuk sementara demikian, Rizka. Baik, terima kasih Wahyu Seto Aji. Pemirsa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya
terkait dengan dugaan kasus makar yang memang sempat terjadi dan juga sempat mencuat di hadapan publik. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa informasi terkait dengan masa tahanan Kota Dahlan Iskan terdakwa dugaan kasus korupsi penjualan aset Pemprov Jawa Timur milik PT Pancawira Usaha telah berakhir hari ini. Tim kuasa hukum Yusril Iza Mahendra pun mengajukan penangguhan status penahanan serta mengajukan penangguhan pencekalan terhadap terdakwa usai sidang Selasa siang tadi. Tim penasehat hukum Dahlan Iskan terdakwa dugaan kasus korupsi penjualan aset Pemprov Jatim milik PT Pancawira Usaha Selasa siang mengajukan penangguhan status tahanan kota yang berakhir hari ini ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain itu, penasehat hukum juga mengajukan penangguhan pencekalan Dahlan Iskan ke Kejaksaan Agung karena terdakwa akan menjalani pengobatan di luar negeri. Yusril berharap pengajuan penangguhan status tahanan dan penangguhan pencekalan Dahlan Iskan bisa disetujui oleh pihak Pengadilan Tipikor Surabaya dan Kejaksaan Agung di Jakarta. Mengenai masa tahanan Pak Dahlan, hari ini sudah berakhir masa tahanan kota dan kewenangan menahan itu sudah beralih kepada pengadilan. Dan tadi kami sudah menyampaikan kepada majelis hakim permohonan supaya Pak Dahlan itu tidak perlu ditahan lagi. Hingga kini tim kuasa hukum Dahlan Iskan masih menunggu hasil pengajuan penangguhan tersebut. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media memberitakan. BNN bekerjasama dengan TNI, Polri, Bea Cukai dan juga instansi lainnya melakukan pemusnahan barang bukti narkoba terbesar sepanjang tahun 2016 ini. Pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. BNN melakukan pemusnahan terbesar barang bukti narkoba sepanjang tahun 2016 ini di Silang Monas Barat Daya hari ini. BNN bekerja sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait melakukan pemusnahan ratusan kilogram sabu, ratusan kilogram ganja, dan ratusan ribu pil Happy Five. Selain Kepala BNN, pemusnahan barang bukti ini juga dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menko Polhukam Wiranto. Ya, dan BNN sendiri sudah dilengkapi dengan persenjataan yang baru ya, dan itu akan kita lakukan dalam penegakan hukum tetap, tapi kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan perintah Pak Presiden tadi bahwa kita harus tegas dalam menangani ini gitu, tidak bermain-main karena yang kita selamatkan adalah generasi bangsa. Ya. Pemusnahan barang bukti ke-15 di tahun 2016 ini menjadi penemuan terbesar yang ditemukan sepanjang bulan September-Oktober dari Sindikat Jakarta, Medan, dan Jepara. 29 tersangka telah diungkap dan sedang menjalani proses hukum. Dari Jakarta, Anna Maria, Ari Setiawan, MNC Media memberitakan. Pemirsa, terkait dengan informasi reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur PLT DKI Jakarta, Sony Sumarsono pun mengatakan bahwa pada prinsipnya sebenarnya reklamasi Teluk Jakarta ini memang harus segera untuk dilaksanakan atau harus dilaksanakan. Namun pelaksanaan dari reklamasi Teluk Jakarta ini tetap harus memperhatikan aspek lingkungan. Informasi selengkapnya kami hadirkan ke hadapan Anda. Gubernur DKI Jakarta PLT Sony Sumarsono menegaskan bahwa tahun 2017 akan ada peraturan daerah yang siap dibahas terkait dengan reklamasi di Teluk Jakarta. Dan secara konkretnya ia masih menunggu desain yang disusun dan di bawah koordinasi Bappenas. Reklamasi akan terus dilanjutkan dengan pembiayaan Teluk Jakarta menggunakan prinsip strategi P4, yaitu pembangunnya oleh public, private, dan people partnership yang bersatu padu dalam hal membiayai reklamasi Teluk Jakarta. Prinsip ke depan memang ini harus kayaknya sih memang harus dilanjutkan karena memang kita harus bisa berikan kepastian terhadap apa investasi yang sekarang berjalan. Namun tetap harus dalam sebuah koridor kebijakan ya yang sesuai dari berbagai aspek, khususnya aspek lingkungan. Hingga saat ini, Sony mengaku masih melakukan proses konsultasi ke Menko Maritim untuk memohon arahan mengenai gambaran program serta terkait AMDAL yang masih diredesain.
Dari Jakarta, Priscilla Siregar, Fajar Fahreza, MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan membuka kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selanjutnya, KPK akan melakukan konsolidasi dengan BPK terkait dengan fakta baru atas kasus tersebut. KPK akan membahas sejumlah fakta baru, diantaranya terkait dengan pengadaan tanah dan proyek-proyek yang disebut didanai dengan kompensasi atau off budget. Selanjutnya KPK akan menyelidiki apakah proyek pembelian lahan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Selain itu KPK juga akan melakukan konsolidasi dengan BPK untuk mendapat fakta baru lainnya guna menindaklanjuti kasus yang menyeret Ahok. Fakta data baru mengenai sumber waras, mengenai pengadaan tanah-tanah yang lain, ya kan, membandingkan antara misalkan Cengkareng dengan sumber waras, kok ini pakai appraisal yang ini tidak, gitu kan. Nah, jadi kami pengen menggali itu satu. Yang kedua yang pengen kita gali juga informasi dari mereka kan proyek-proyek yang didanai dengan kompensasi yang katanya off budget dan off treasury. Namun dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan, KPK justru tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan. Hal ini karena tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dari Jakarta, Gesmi Sitanggang, Sugianto, MNC Media memberitakan. Ya, masih terkait dengan keterlibatan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, tentu saja ini berkaitan dengan dugaan kasus penistaan agama yang memang masih terus bergulir. Jalan panjang peradilan Ahok akan kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda dalam Talk 2 News sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.